Baik, teman-teman. Teorinya kemarin udah ya. Di video sebelumnya udah teorinya. Nah, sekarang kita bakalan coba praktek untuk mengenal gitu loh controller di Nest.js ini. Nah, kalau kita teori doang, nanti pusing kepala Barbie ya. Nah, teman-teman kemarin yang udah install Nest.js-nya, saya ini namanya belajar Nest.js. Kemudian teman-teman buka di app controller sini, .ts. Nah, teman-teman bakal ngelihat satu metode ya, dengan dekorator get yang mengembalikan nilai string. Nah, kalau kita buka app service ini dari sini. Nah, dari file sini, app service. Jadi, untuk service ini dia punya fungsi yang sama, get hello, sama-sama mengembalikan string. Nah, tapi bedanya, datanya itu ditulisnya di service, bukan di controller. Jadi, controller itu buat ngarahin aja, dia mau ke service yang mana nih. Tapi masalah datanya ada di service. Nah, kalau kita jalankan servernya, jalaninnya apa? Cara lihatnya di package.json ya, kalau lupa. Teman-teman bisa lihat di sini start dev. Maka npm run start dev. Kayak gitu ya ngejalaninnya. Kalau mau jalanin debug, prod, atau mau jalanin testing, bisa lihat di sini. Selama development saya pakai start dev ini supaya dia watch ya. Kalau watch ini dia sama lah kayak debug, cuma debug ada informasinya lebih detail gitu. Kalau watch ini setiap kali kita lakukan perubahan, dia bakalan auto refresh. Kayak gitu. Kemudian kemarin kita taruh di port berapa ya? Di main ya. Di port 5000. Oke, ini hello world. Kita balik lagi ke sini. Dah. Sekarang kalau kita coba ganti ini, bla bla bla, kita save, maka dia langsung auto reload nih, karena kita pakai development. Dan kalau kita refresh, dia akan berubah. Jadi kalau kita mau membuat endpoint baru, kita tinggal bikin aja ngikutin caranya. Misalnya kita mau bikin metodenya get, terus kita bikin misalnya apa ya, get profile misalnya ya. Dia mengembalikan nilai string juga. Kita belajar bikin baru aja. Kemudian kita return this. Nah, kita arahkan ke app service. Jadi di app service-nya ini saya bikin ke kanan. Nah, di app service kita bisa bikin lagi. Namanya langsung aja metodenya get profile. Ini sebenarnya nggak harus sama ya, cuma dibikin sama supaya gampang aja nangkepnya gitu loh. Kalau controller ngarahin ke metode ini, ya app service-nya sama namanya. Misalnya di sini, this is your profile page. Nah, kemudian di sini kita tinggal arahkan get profile, save. Jadi dari controller ngarah ke service, dari controller ngarah ke service kayak gitu ya. Nah, terus pertanyaan ini endpoint-nya apa aksesnya gitu kan? Kita coba-coba ya. Bisa kan slash profile? Nggak bisa. Nah, jadi ini endpoint-nya apa gitu loh. Kalau ini get, ini default-nya hello nih. Nah, jadi kalau kita bikin sini slash profile, apakah bisa? Nah, bisa. This is your profile page. Jadi, dekorator ini bisa menerima parameter untuk mendefine endpoint-nya apa namanya gitu loh. Sedangkan, kalau ini kita matikan, habis itu ini saya bikin kosong, dia secara default harusnya slash. Saya refresh, saya akses slash, maka dia this is your profile page. Jadi kalau kita nggak mendefinisikan apa-apa di dalam parameter ini, maka asumsinya dia slash atau URL defaultnya tuh. Tapi ketika kita mau ngedefine sesuatu di sini, kita bikin aja slash profile, maka kita tambahkan di URL jadi slash profile. Kayak gitu. Kalau slash doang nggak ada, karena kita nggak ada ngedefine get yang kosong. Kayak gitu. Jadi kalau kasusnya ini adalah endpoint-nya slash kayak gini, endpoint-nya slash doang. Kalau ini adalah slash profile. Kayak gitu. Sekarang kita coba. Kita akses slash profile. Nah, endpoint-nya udah mengarah ke fungsi masing-masing. Nah, pertanyaannya kalau nama ini saya ganti gimana? Coba Kira-kira masih bisa nggak slash profile? Masih bisa. Jadi, antara fungsi ini
yang di controller sama fungsi yang di service itu nggak harus sama. Cuma umumnya kita bikin sama supaya kita mudah mengerti aja gitu loh, karena kan ininya jadi sama. Jadi intinya ini mengarah ke app service, ini, kemudian mengarah ke metode getHello, ini. Nanti kita tinggal memanipulasi, mengembalikannya apa aja. Misalnya kita mengembalikan list kosong, nah ini error. Karena di atas kita definisinya string. Jadi kalau di TypeScript harus kasih tahu return-nya itu list. Kenapa dibilang ininya di string? Nah, mungkin di sini bisa diganti apa? Apa ya kalau list ya? Ada nggak? Entahlah, saya juga nggak nyoba. Atau kalau mau any. Kayak gitu ya. Coba kita refresh. Dia kembaliin kotak kosong. Kalau ini kembaliin string. Nah, sesuai informasi dari Sines, kalau kita buka di inspect, di profile ini, dia otomatis mengembalikan nih, status code-nya not modified ya. Coba pertama kali kita akses harusnya di 200 ya. Nah, coba kita ubah ya. Misalnya ubah jadi layout object. Nah, ini linternya jalan. Jadi, kalau dia ada sesuatu yang nggak benar atau ini kenapa nih? Replace A1 dengan 1. Nah, coba kita quick fix. Nah, jadi dia minta ada spasi kayak gini ya. Dia statusnya defaultnya harusnya di sini 200. Tapi ketika kita replace lagi, dia langsung 304 alias not modified. Karena dia udah terima datanya sebelumnya, dan data sekarang nggak berubah kayak gitu ya. Kalau kita akses slash, juga sama, not modified. Kecuali kalau kita ubah datanya. Kayak gitu. Terus, kalau teman-teman mau ngedapetin data dari request, teman-teman kan tinggal pakai dekorator rect di sini. Nah, teman-teman bisa, saya tutup ini, teman-teman bisa import di sini. Rect. Nah, nanti teman-teman tinggal taruh di sini. Nih, begini, dekorator rect. Sebagai variabel apa. Terus dia ngambil apa kalau mau pakai spesifik dari misalnya express. Dia ada objek namanya request. Nah, kita bisa pakai kayak gitu. Misalnya, rect. Jangan lupa di invoke dekoratornya. Atas namanya request. Nah, ngambilnya dari mana? Kita bisa bikin import from express ya dibilang ya. Jadi, karena di defaultnya pakai express, kita bisa pakai objek-objek yang ada di express. Kayak gini. Nah, terus kita di bawah tinggal ngeprint aja di sini nih. Console log request. Nah, kita misalnya mau tahu nih requestnya ada apa aja nih di endpoint ini. Kita coba. Dia ada di profile ya. Slash profile. Aduh, tipu. Nah, kita lihat di konsol. Bukan di konsol situ ya. Sini, tuh. Ini saya tutup. Lihatnya di konsol, di terminalnya si terminal kita gitu. Kalau saya pakai Visual Studio Code ya. Atau kalau teman-teman mau benar-benar coba lihat, gini bisa kali ya. Kita kembaliin requestnya, tapi ini jangan string. Kita ganti any. Misalnya ya. Atau kita ganti request juga bisa kayak gini. Ya. Jadi tipe yang dikembalikan sama tipe yang di-define di sini, itu harus sama. Jadi kalau kita refresh, error. Errornya kenapa? Oh, kita harus stringify. Nah, ini. Jadi kalau dia bentuknya objek begini, coba ya kita stringify ya. Ini kita jadi string. Ntar kita coba-coba dulu. Udah rumit aja ya, masih pagi ya. BTW ini nggak pagi sih. Apa sih dibilang? Coba saya stop, saya jalanin lagi. Kalau nggak bisa juga ya udah, berarti kita konsol log aja di sini. Coba kita refresh. Nah, ini kacau ini. Nggak bisa convert karena itu bukan JSON. Ya udah kalau gitu kita konsol aja di sini di terminal sini. Tadi maksud saya mau ngembaliin respon dalam bentuk objek request kita. Nah, request itu bentuknya begini nih. Ada request body, ada request root, ada request method. Nah, teman-teman bisa ngambil params query misalnya nih. Saya ganti URL-nya jadi begini. Something here. Jadi teman-teman lihat di sini.
Ini kekecilan ya, segedein dikit. Nah, teman-teman bisa dapetin source-nya, bisa dapetin query-nya. Caranya dapetinnya gimana? Nah, ini bisa diakses nih. Bisa dilihat aja objeknya nih. Oh, banyak banget ya. Ini bisa lihat di dokumentasinya Express lah kalau kayak gini lah. Lengkap banget. Misalnya something, kita cari something. Aduh. Something. Nah, ini ya query ya. Berarti .rect.query kali ya. Jadi .request.query, kita coba save dulu. Kita refresh browsernya. Nah, dia dapat something. Di request query.something, maka dia nampilnya di sini here. Nah, di sini saya ganti breakily. Sini breakily. Kayak gitu. Jadi untuk mendapatkan request sesimpel itu. Nah, misalnya kalau teman-teman mau apa lagi nih? Kita mau dong ngirim parameter ke service, terus nanti service bisa manggil itu, bisa dapetin data itu gitu kan. Teman-teman bisa aja ngirim semua, mungkin kayak gini requestnya ya. Nah, cuma di sini harus teman-teman kasih tahu nih, di sini kan ngirim request, di sini juga harus terima requestnya gitu. Nah, cuma kita harus istilahnya, coba kita konsol di sini request ya, diterima nggak ya? Ini kenapa? Oke, nah memang sebaiknya kalau harus dibikin kayak gini ya. Apa tipe datanya dikasih tahu lah. Misalnya kayak gini kali ya, coba ya. Misalnya dia nerima request sebagai request gitu ya. Nah, kita coba argumen request not provide. Ini kan kita kirim nih request nih. Terus di sini 10.4. Mungkin caranya nggak kayak gini kali ya, .2 kali ya. Coba kita lihat di dokumentasinya lagi. Asal-asal info aja saya. Oke. Ntar, jangan jadi panjang, jangan. Kita coba benerin. Nggak gitu. Kayak gini ya, harusnya. Argument for request was not provide. Kenapa nih? Kan ini saya udah panggil. This get profile request. Ini kan error nih. Request. Udah ya. Ternyata tadi belum di save aja kali ya. Coba saya ke sini. Nah, kalau kita konsol log request di sini dia terima juga. Jadi di sini misalnya kita bikin request apa tadi? Query ya. Wah, lupa saya, bentar saya cek dulu. Nah, ini request query something. Kita bisa akses juga di sini request query something. Jadi teman-teman bisa ngelempar parameter ke service, kirim aja di parameternya. Di sini parameternya di define namanya apa, variabelnya. Terus tipenya apa? Variabel namanya, tipenya apa? Ini diterima juga. Jadi kita bisa gini nih. Oke, saya mau ngembaliin string. Kemudian kita kembaliin hello. Baru tambahin namanya. Misalnya kayak gitu. Const name. Nah, terus ini dibikin name. Kita coba refresh. Hello Brekele. Hello Kipli. Kayak gitu. Jadi something ini pun kita bisa ganti misalnya name gitu ya. Gitu kan. Kalau dia nggak ada jadi kosong-kosong aja misalnya gitu kan. Bisa juga. Misalnya name ini kosong jadi hello doang. Tapi kalau name-nya kita define. Nah, hello Kipli, hello Bambang. Berlaku juga buat semua. Bukan cuma request query, tapi request params, request body, semua. Bisa begini cara mainnya. Nah, untuk respon, respon tuh sebenarnya begini. Hanya return dari service dibalikin ke controller. Nah, return dari controller ini lah yang ngedeset nanti tampilnya apa. Jadi intinya service ini ngebantu controller lah.
dalam mengolah data, ngambil data, kurang lebih gitulah. Kayak gitu. Jadi kita udah coba nih yang request. Nah, kalau yang respon. Nah, ini kan masih get semua ya, masih request semua ya. Nah, kita bisa ngambil semua nih, session, param, body, query. Nah, sebenarnya ini juga punya nih query nih. Jadi kalau tadi kan kita pakai punya Express. Jadi dari CNS-nya pun disediain sebenarnya. Nah, ini return biasa, kita udah coba. Nah, untuk endpoint, teman-teman tuh bisa juga bikin regular expression gitu lah ya. Jadi kayak pola gitu nih, A, B, C, D. Jadi nanti semua yang endpoint mulai dari A, B, belakangnya C, D, itu bakalan didetek di sini. Ini jarang sih kayak gini, cuma kalau barangkali butuh ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau ngembalin request kayak gini, misalnya nih. Misalnya kita bikin ulangi method post. Nah, saya mau endpoint-nya namanya profile, user aja. Terus kalau misalnya saya mau ngembalin HTTP code, nah ini sih kita bisa nih. Jadi 201 misalnya gitu kan. Nah, respon code itu selalu 200 secara default. Kecuali post request yang 201. Nah, kita juga bisa ganti, misalnya jadi 204, bisa aja. Defaultnya 201, tapi kalau kita mau ganti HTTP code, ini HTTP code, dia ngambil dari ini ya, common juga ya. Kita bisa nih define, saya mau kembaliin 204, kayak gitu. Jadi metodenya namanya create misalnya, kayak gitu. Terus return data has been added, misalnya gitu ya. Nah, untuk ngetes ini metodenya kan post. Kita nggak bisa nih dari browser langsung kayak gini. Kita harus pakai, ini kan get jatuhnya. Kita harus pakai sejenis postman atau HTTP requester gitu ya. Misalnya teman-teman mau coba begini. Fetch localhost 5000/user. Kayak mana? Kayak gini ya, tipe post gitu ya. Coba ya, saya tes dulu ya. Data, nanti kalau di frontend kan gini kan, akses API kita kan. Salah ya. Fetch data, salah kali ya. Method kali ya. Atau gini aja, fetch method post example. Nah, kita coba pakai cara ini nih. Metodenya tapi yang post. Metodenya post. Nah, fetch method post kayak gini. Tapi kita nggak butuh ngirim header segala macam sih. Tapi ya udahlah. Kita coba jalanin. Kita ganti URL aja. Localhost 5000/user. Terus kita nggak usah pakai body. Kita nggak usah pakai header. Nah, kena course. Mas HTTP for course request. Kenapa begitu HTTP? Unexpected JSON. Nah, karena balikannya bukan JSON. Nah, kita nyampe di sini aja nih. Nah, ini saya hapus dulu. Jadi teman-teman bikinnya begini aja. Fetch method post. Data sukses. Kalau sukses tampilin aja data yang dibalikin. Nah, jadi balikannya gini responnya tuh. Ada respon header, ada status 204 ya. Alias no content. Nah, kalau kita default, kita jalanin lagi ini, tapi ini kita nggak ganti 204, maka dia statusnya 201, artinya created. Kalau kita ganti ini metodenya get, maka dia jadi 200. Kayak gitu ya. Jadi defaultnya itu kalau post 201, sesuai RESTful, sesuai kaidahnya RESTful API gitu loh. Nah, kalau teman-teman mau bikin pengaturan header, kalau mau nge-redirect, caranya sama. Kita main dekorator aja. Kalau mau ngambil query, nah kayak gini juga bisa nih. Coba ya. Jadi kalau tadi kita bikin query-nya caranya begini, kita tuh bisa langsung, misalnya kita benar-benar mau ngambil query doang ya, nggak semua request. Teman-teman bisa bikin kayak gini, query
ya kan? Ini diimportnya dari sini, dari common juga. Kemudian nama query-nya apa? Name misalnya. Nah, nama variabelnya jadinya apa? Name. Nah, kita kirim aja di sini name-nya. Misalnya ya, teman-teman nggak mau ngirim semua request-nya. Nah, ini tipenya cukup define string. String. Mungkin kayak gini. Name titik 2 string. Kenapa nggak mau? String. Oh, ini ada name di dalam, sorry, maaf. Nah, terus di dalamnya kita tinggal kayak gini aja. Stringnya mungkin salah. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman cukup kirim langsung aja datanya gitu. Query ini kenapa nih? Oh, bagusnya dikasih tahu tipe datanya gitu ya. Mungkin kayak gini ya. Nah, maka dia error warningnya. Jadi kita define tipe datanya juga apa. Nah, itu TypeScript ya, seru ya. Nah, jadi kalau kita lakukan yang tadi, /profile, name Bambang, dia tetap berjalan. Jadi kita nggak usah ngambil semua request, kita langsung to the point ke query-nya aja. Sebagai string, kita kirim di sini, kita tangkap di sini sebagai string, kita tampilkan sebagai string, kita kembalikan. Gitu. Seru ya? Nah, ini kalau nggak kepake boleh dihapus. Jadi linternya ini udah berjalan, teman-teman. Secara otomatis si Nest ini termasuk sama linternya gitu loh. Jadi kita dikasih suggest, kita dikasih tahu kalau nggak kepake, dan seterusnya. Kayak gitu ya. Kita lanjut ke video selanjutnya kali ya. Ini udah cukup oke kan? Kurang lebih kita udah coba. Nah, kalau mau ngambil ID, kalau mau naruh ID di param, titik 2 ID. Kita coba deh. Misalnya profile ini, kita mau ada titik 2 ID gini ya. Terus manggilnya di param, kayak gini. Ini tinggal dikasih koma. Kalau udah rumit, teman-teman bisa enter di sini. Maksudnya udah terlalu panjang gitu ya. Nah, teman-teman bisa lanjutin param. Kayak gitu. Terus teman-teman ngambil paramnya sebagai param. Kalau ID-nya tipenya number, teman-teman bikin gini, number. Number atau integer sih? Kita coba dulu. Nah, terus teman-teman tinggal ambil di sini kirim ID-nya misalnya ya. ID-nya sebagai integer. Integer atau number sih? Number harusnya ya. Number sih. Nah, terus param ini kita kirim di sini. param.id. Kayak gini. Jadi dia kalau nggak pakai aja dia tuh ngomel begitu ya. Dia bilang param 2 parameter dekorator. Params ya? Params namanya ya, bukan param dia bilang ya. Kayak gini. Quick fix ini apa sih? Tuh, dia maunya sebaris loh, gila ya. Segitu apanya perhatiannya gitu. Nah, property ID does not exist on number type. Sebentar. Param sebagai string. Oh ya, oke. Dia tipenya string. Nah, kalau gitu, kalau kita mau ngirim, kita harus convert ke integer aja. Kayak gitu. Coba ya. Mungkin dia dari URL nerimanya string gitu ya. Lah, property ID juga doesn't exist in string, gimana ya? Oke, kita coba lagi ya. Param, buka kurung tutup kurung, param sebagai string. Atau gini, paramnya nggak usah kita define deh, tipe datanya. Kayak gitu. Tapi dia bilang harus ditentuin tipe datanya. Ini. Ya udah, coba biarin aja, abaikan dulu aja warningnya ya. Nah, terus kalau kita akses profile /1 meledak. Oke, kita lihat kenapa meledak. Get profile. Oh, ID-nya kita nggak kirim. Bentar. Ini nggak usah diparsing. Gitu. Terus dia minta 1 tapi dapatnya 2 ID. Oh, ID-nya nggak dipakai. Misalnya gini, hashtag ID gitu ya. Terus jalan.
segitunya ya teman-teman ya. Jadi kalau variabel ID ini kita nggak pakai di dalam sini, dia error. Enggak juga. Tadi belum di save aja kali. Berarti enggak ya. Enggak jelas ini saya ini. Oke, ID not found. Apa sih? Profile. Oh, mungkin kayak gini ya. Nah, kayak gitu. Jadi profile slash apa. Kalau misalnya ID-nya nomor, dia nomor, string, dia string. Tergantung peraturan teman-teman aja nantinya. Nah, ini yang define karena kita nggak ngasih namanya. Name sama dengan Udin misalnya. Udin. Kayak gitu. Jadi bisa ngambil ID dari parameter, ngambil params, ngambil query string. Nah, bahkan ini apa nih? Hostnya, buset. Kalau mau ngerouting pakai subdomain. Nanti teman-teman bisa coba sendiri lah. Nah, terkait asynchronous ini juga bisa. Cuma kalau kita mau kulik, mungkin kita pisah di video berikutnya ya. Masih banyak banget nih tentang controller, masih bisa satu video lagi. Jumpa di video berikutnya.